Selamat bertemu kembali dengan Semangat Pagi di hari ini Rabu 15 September 2021. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan hidup dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan pikir, meneduhkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa sangkan paraning dumadi. Kawruhana sejatining urip ana ing jroning alam donya. Bebasane mampir ngombe. Umpama manuk mabur lunga saka kurungan neki. Pundi pencokane benjang. Awya kongsi kleru. Umpama lunga sesonjo. Jan sinanjan ora wurung bakal mulih mulanyo. Yang artinya ketahuilah sejatinya hidup. Hidup di dalam alam dunia ibarat mampir minum. Bagai burung terbang pergi dari kurungannya. Di mana hinggapnya besok? Jangan sampai keliru. Umpama orang pergi bertandang, saling bertandang yang pasti bakal pulang ke asal mulanya. Anggota keluarga Allah, alam dunia ini diumpamakan seperti bersinggah ke suatu tempat atau mampir bertamu dan minum bersama. Artinya dunia ini selalu berubah dan tidak kekal. Seindah atau seburuk apapun, selalu hanya sementara keadaannya. Seseorang tidak bisa berdiam selama-lamanya, bahkan diam dengan lama saja dalam satu persinggahan tidak bisa. Dalam bahasa Jawa istilahnya urip iku mung mampir ngombe, hidup itu cuma numpang minum. Sangkan paraning dumadi menjelaskan bahwa kita manusia pada hakikatnya akan berpulang ke rumah sejati. Sangkan paraning dumadi adalah prinsip orang Jawa yang berarti dari mana manusia berasal, apa dan siapa dia di masa sekarang, dan kemana arah tujuan hidup yang dijalani dan akan ditujunya. Masyarakat Jawa dengan segala pandangan hidupnya memiliki karakteristik budaya
yang khas. Pandangan hidup orang Jawa dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu pandangan lahiriah dan pandangan batiniah. Pandangan lahiriah terkait dengan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sosial secara fisik lahiriah, bersama-sama dengan yang lain secara fisik lahiriah. Sedangkan pandangan batiniah berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial secara batiniah yang melibatkan aspek supranatural. Sangkan paraning dumadi umumnya dipahami sebagai asal dan tujuan hidup. Ada yang menyebut asal dan tujuan hidup manusia adalah Tuhan, sesuai dengan pemahaman agama pada umumnya. Sangkan paraning dumadi adalah kembali pada diri sejati dan rumah sejati. Ini membutuhkan tingkat kedalaman batin yang murni, yang bebas dari konflik dan prasangka. Sang asal sebelum jagat gumelar, sebelum bumi dan seisinya kita kenali, sebagaimana sekarang pada umumnya. Jagat gumelar dalam hal ini adalah pikiran duniawi yang memiliki ciri dualitas. Karena dualitas, maka ada positif negatif, ada hitam putih, dan lain sebagainya. Inilah dunia jagat yang kita kenali saat ini. Dan selanjutnya positif negatif itu menjadi reaksi suka dan tidak suka. Dan inilah kecenderungan duniawi yang dirasakan manusia yang terkait dengan pandangan lahiriah. Manusia tentu beda dengan Sang Pencipta. Dalam bahasa Jawa, Sang Pencipta atau Tuhan atau Allah disebut dengan Gusti. Gusti itu jarwo dosoe bagusing ati, yang diakui sebagai yang paling baik, yang paling bagus berdasarkan keyakinan hati yang paling dalam, itu bagusing ati. Hubungan antara manusia dengan Gustinya bersifat vertikal. Dan itulah makna spiritualitas yang bisa menggapai hal-hal supranatural yang terkait dengan pandangan batiniah. Anggota keluarga Allah, Yesus pernah memberikan pernyataan perihal sangkan paraning dumadi ketika muncul pertentangan di antara orang-orang Yerusalem tentang dirinya. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes di dalam pasal ke-7 ayat 25 sampai dengan 36 memberikan kesaksian demikian. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah
Pemimpin-pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus. Tetapi orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Demikian kesaksian Injil Yohanes, pasal yang ke-7 ayat 25 sampai dengan 36. Anggota keluarga Allah, pendapat yang saling bertentangan perihal Yesus muncul di antara orang-orang Yerusalem. Pertentangan itu adalah tentang apakah Yesus itu Kristus atau bukan. Dalam keyakinan Yahudi, Kristus adalah yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan umat. Dalam hal ini, yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus adalah orang-orang yang menerima dan meyakini bahwa selama ini mujizat yang dilakukan Yesus dan ajaran Yesus adalah dari Allah. Mereka yang menerima dan meyakini Yesus adalah Kristus adalah bagian dari rakyat biasa. Sedangkan para pemimpin agama Yahudi menolak pendapat bahwa Yesus adalah Kristus. Karena penolakan ini, maka para pemimpin agama Yahudi
berencana hendak membunuh Yesus. Maka orang banyak memperbincangkan pertentangan tersebut. Terlebih ketika pada satu sisi orang banyak tahu tentang penolakan dan rencana pembunuhan terhadap Yesus tersebut. Tetapi pada sisi lain yang mereka saksikan, realitanya Yesus masih dengan leluasa mengajar di bait Allah. Seperti perenungan sabda sebelumnya, bahwa bait Allah adalah tempat yang berada di bawah kuasa para pemimpin agama Yahudi. Logika banyak orang pada waktu itu adalah seharusnya sangat mudah dong para pemimpin agama Yahudi mewujudkan rencana pembunuhan terhadap Yesus tadi. Tetapi kok tidak dilakukan juga, dan bahkan Yesus dengan leluasa mengajar di tempat kekuasaan mereka. Anggota keluarga Allah, alasan mereka menolak Yesus sebagai Kristus adalah secara lahiriah mereka tahu daerah asal Yesus. Dia adalah orang Nazaret. Orang tuanya hanya tukang kayu. Mereka tahu saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu rakyat biasa yang juga mengetahui perihal tersebut mengalami gamang bimbang. Maka tidak sedikit juga di antara mereka turut menolak bahwa Yesus adalah Kristus. Guna menjelaskan hal tersebut, maka Yesus memberikan penjelasan perihal dalam tanda kutip sangkan paraning dumadi. Pada ayat 28 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Secara fisik, secara lahiriah, orang-orang Yahudi dan bagiannya termasuk para pemimpin mengetahui daerah asal usul Yesus, yaitu Nazaret. Maka sekarang bahkan di Alkitab seringkali disebut Yesus Nazarene. Tetapi menurut Yesus, mereka tidak mengenal tentang sangkan paraning dumadi. Seperti yang diyakini orang Jawa, kawruhono sejatining urip. Urip ana ing alam donya, bebasane mampir ngombe. Umpama manuk mabur, lunga saka kurungan neki. Pundi pencokan benjang, abya kongsi kleru. Umpama lunga sesonjo. Ketahuilah sejatinya hidup di alam dunia ibarat mampir minum. Bagai burung terbang pergi dari kurungannya. Di mana hinggapnya besok, jangan sampai keliru umpama orang pergi bertandang. Maka dalam hal ini Yesus melanjutkan dengan pernyataannya di dalam ayat 29, "Aku kenal Dia yang dimaksud, yang mengutus. Sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Dalam hal ini Yesus menyatakan bahwa hanya orang yang mengenal siapa yang mengutusnya hidup di tengah dunia ini yang akan pulang kepadanya juga. Orang Jawa melanjutkan dengan pengakuan, "Jan sinanjan ora wurung bakal mulih mula mulanyo." Bertandang yang pasti akan pulang ke asal mulanya.
Anggota keluarga Allah, ternyata hal-hal dan peristiwa-peristiwa duniawi, hal-hal lahiriah yang berada di jagat gumelar ini, dalam istilah Jawa tadi, tidak bisa menguasai hal-hal yang batiniah dengan aspek supranaturalnya. Hal itu nyata pada kesaksian ayat 30 yang demikian. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah tidak bisa menguasai hal-hal batiniah. Untuk itulah dibutuhkan spiritualitas sebagai sarana mengenal dan meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Manusia memang berbeda dengan Sang Pencipta. Maka dalam hal ini manusia perlu memantapkan keyakinannya kepada kuasa Tuhan. Tuhan sebagai pencipta atau Allah yang disebut Gusti dalam bahasa Jawa, jarwo dosoke tadi, bagus sing ati, yang diakui sebagai yang terbaik, yang paling bagus dengan keyakinan yang mendalam. Manusia perlu membangun hubungan yang benar dengan Gustinya. Karena keyakinan bahwa ternyata kuasa Allah, kuasa ning Gusti di atas segala-galanya, maka hubungan yang benar itu adalah taat dan setia kepada Gusti Allah atau Tuhan sebagai pemilik kuasa di atas segala-galanya tadi. Sekali lagi, hubungan yang benar dengan Tuhan karena pengakuan Tuhan yang paling baik, Tuhan yang paling berkuasa, makanya hanya dengan taat dan setia pada kehendak Sang Penguasa. Anggota keluarga Allah, tentu berbahagia orang-orang yang meyakini akan kuasa Allah di atas segalanya tersebut. Sekalipun harus disadari bahwa pengenalan akan kuasa Tuhan di atas segalanya itu belum sempurna, bahkan selama hidup di dunia ini tidak akan pernah sempurna. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini. Pada satu sisi ada keyakinan Yesus adalah Kristus, ada keyakinan Allah telah mengutus Kristus, tapi pada sisi lain mereka masih bertanya-tanya, mungkinkah ada Kristus yang akan datang karena menjadikan mujizat yang lebih hebat, lebih banyak dari yang dilakukan Yesus. Anggota keluarga Allah, pada bagian sisi lain, kita semua tetap harus menyadari bahwa dunia ini dan di dunia ini tetap ada orang yang hanya menggunakan pandangan lahiriah, yang hanya terpaku pada hal-hal lahiriah yang ada di jagat gumelar ini saja. Bahkan seringkali orang-orang yang terpaku pada hal-hal lahiriah di jagat gumelar ini justru menolak hal-hal yang batiniah, sehingga tidak berusaha untuk membangun hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Tidak berusaha takut dan taat setia kepada kehendak Allah. Hal seperti ini seperti dinyatakan dalam ayat 32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Bukannya para pemimpin agama Yahudi semakin mencari apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi hendak membunuh Yesus. Anggota keluarga Allah, memang
tidak mungkin menggapai hal-hal yang batiniah dengan cara lahiriah. Tidak mudah memahami perihal sangkan paraning dumadi ini. Maka dibutuhkan penguatan hubungan yang benar, yang baik dengan Allah. Bangunan hubungan yang benar dan baik dengan Allah ini yang disebut dengan iman. Karena tidak mudah memahami perihal sangkan paraning dumadi seperti yang diungkapkan Yesus, sangkan paraning dumadi dalam tanda kutip tentunya. Maka tetap ada orang-orang yang kemudian gamang dan bingung. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 35 dan 36. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang-orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada?" Tetap ada orang yang gamang dan bingung. Terutama ketika orang memang masih menggunakan dua sisi, dan memang orang hidup harus menggunakan dua sisi. Ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Namun tentu berbahagia kita, setiap anggota keluarga Allah, yang selalu belajar untuk memantapkan keyakinan kepada Tuhan sebagai pemilik kuasa mutlak atas kehidupan ini. Mari kita tetap terus-menerus berusaha memantapkan keyakinan akan kuasa Allah di atas segalanya itu melalui sikap hidup, tutur kata, dan semua perilaku kehidupan kita. Mewujudkan sikap taat dan setia kepada Allah sebagai penguasa segalanya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda kepada kami menggunakan dasar pemahaman orang Jawa sangkan paraning dumadi. Kami boleh menerima peringatan Yesus. Memang manusia berada di tengah dunia ini, Engkau memakai manusia yang lain sebagai orang tua yang melahirkan, yang seolah-olah mengadakan, namun sebenarnya semua berasal dari Tuhan dan pada saatnya akan berbalik kepada Tuhan sendiri. Engkau berkuasa atas kami ketika kami semakin memahami sangkan paraning dumadi di dalam kehidupan kami, dan kami semakin mewujudkan sikap hidup yang taat dan setia kepada Allah, pemilik kuasa atas kehidupan secara mutlak ini. Engkau menolong kami apapun aktivitas kami hari ini. Engkau menolong kami sekalipun kami dalam kelemahan ragawi dengan tetap mewujudkan sikap taat dan setia hanya kepada Allah, pemilik kehidupan. Demikian juga Engkau menolong anak-anak kami yang kami ajak untuk belajar mewujudkan sikap hati setia dan taat kepada Allah saja. Sebagai anggota keluarga Allah, kami berdoa untuk semua komponen bangsa dan negara ini melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para medis, dan masyarakat secara umum. Program vaksin dalam keadaan apapun tetap kami haturkan. Bangunan hidup bersama dengan kerukunan, toleransi, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata bagi semuanya. Itu doa kami, Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menghaturkan hidup karena kami sadar dari mana asal kami dan kemana kami akan menuju kehidupan. Amin.
bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini akan pertolongan dan kuasa Allah ketika kita taat dan setia dalam keadaan apapun, karena kita sadar sangkan paraning tumati, membawa berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan taat dan setia hanya kepada Allah, Sang Penguasa kehidupan. Amin.